sini kita kumpul lagi listeners. Karena ngobrol seru di Geng Pagi MCT Radio sudah kembali. Kolaborasi Geng Pagi MCT Radio bersama Rumah Sakit Hasan Sadikin. 101,1 MGT Radio hanya memainkan lagu terbaik. Ngobrol seru Geng Pagi MGT Radio berkolaborasi bersama Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ya, saya Kemola, Rosa Nadila di sini sudah kedatangan tamu nih. Tadi Iya. udah spill juga di awal. Ada siapa, Ocha? Ada Dokter Ifik. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, listeners ya. Iya, betul. Oke. Dokter Ifik nih jauh-jauh nih datang ke Iya. Bandung. Ke Bandung. Ke MGT. Iya. Untuk Berasa juga bener dari sana ya. iya, kayak berasa langsung beres langsung ke sini. Kita ngobrolin seputar kanker nasofaring nih, Dok ya. Oke. Masih banyak orang-orang atau mungkin dari saya sendiri juga masih pengen lebih tahu dan juga pengen mungkin lebih aware tentang gejala-gejalanya. Nah, sebelum lebih jauh, mungkin boleh dikasih tahu juga Dok, atau mungkin dijelaskan apa itu kanker nasofaring dan bagaimana ini bisa dibilang membedakan dengan jenis kanker yang lain. Oke. Sebenarnya yang mesti harus dipahami oleh para listeners itu, kita mungkin mengenalnya ada tumor ya. Tumor itu ya benjolan. Nah, tumor itu sebenarnya ada dua. Ada tumor jinak, ada tumor ganas. Nah, kalau tumor ganas itu makanya kita nyebut namanya kanker. Nah, kembali lagi dengan pembahasan kita hari ini yang namanya kanker nasofaring itu adalah tumor ganas yang berasal dari nasofaring. Nah, nasofaring itu di mana? Nasofaring itu adalah suatu lokasi di belakang di belakang bagian hidung. Terus di bagian atap dari langit-langit ke bagian belakangnya. Nah, letak awal pertama tumor itu dari sana. Nah, tapi tadi yang disebutkan namanya kanker berarti kan tumor ganas. Iya. Nah, tumor ganas di nasofaring. Dan untuk kanker nasofaring sendiri itu merupakan keganasan yang paling banyak di bidang telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala, leher. Dan sudah insidensi atau kejadian paling banyak. Terus tingkat kematiannya juga lumayan tinggi. Gitu. Dan itu yang perlu kita waspadai sebenarnya untuk kalau berbicara tentang kanker nasofaring. Oke. Wow. Persentasenya tinggi juga ya, Dok ya. Betul. Tinggi sekali. Terus juga kalau misalkan juga nih ngomongin soal juga kanker nasofaring, ini berarti dari faktor genetika atau mungkin juga ada gejala-gejala awal kah yang sering dirasakan? Oke. Kalau bicara kanker nasofaring, ya tentu kita harus pengen tahu penyebabnya apa sih ya? Iya, betul. Nah, sampai saat ini memang untuk kanker nasofaring sendiri itu penyebabnya atau kita menyebutnya faktor risikonya itu multifaktor. Jadi tidak hanya satu yang berperan. Mungkin faktor pencetusnya bisa dari virus, kemudian dari faktor genetik, kemudian dari faktor lingkungan. Nah, lingkungan ini macam-macam. Bisa dari sosiokultural, kemudian dari pekerjaan, kemudian dari ras juga bisa menyebabkan di situ, faktor lingkungan, kemudian faktor diet, faktor merokok. Dan memang tidak bisa berdiri sendiri nyebutnya. Karena namanya penyebabnya adalah multifaktor. Jadi kita menyebutnya kalau namanya faktor risiko terjadinya kanker nasofaring itu dari bisa faktor genetik, kemudian faktor dari virus, kemudian dari faktor lingkungan. Jadi tiga itu yang sangat berperan. Iya Itu sih. Tiga itu ya. Yang sangat juga dalam artian menjadi faktor pencetus kenapa jadi terjadinya kanker nasofaring. Itu dia, tuh listener semua langsung kebayang ya. Langsung mikirin nih, wah pola hidup aku gimana Wah, ya. benar. Iya, Jadi benar. berkaca ya gitu kan. Iya. Apakah sudah sesuai kah? Terus juga kita udah mulai melek tentang kesehatan kan dan segala macamnya. Oke, Dr. Ivi, kita tahan dulu tentang pembahasan kita hari ini sebagai juga mungkin spill untuk materi-materi selanjutnya listeners ya. Boleh banget tuh buat kamu yang ingin lebih tahu dan lebih mengenal seputar kanker nasofaring, boleh mampir di sini sambil juga kamu di sini aja tanyain langsung di 0812 dan 041011. Nanti kita akan balik lagi di ngobrol seru Geng Pagi MGT Radio.
101,1 MGT Radio hanya memainkan lagu terbaik. Ngobrol seru geng pagi MGT Radio berkolaborasi bersama Rumah Sakit Hasan Sadikin. Yes, dan masih barengan sama juga Dokter Ifik yang masih hadir di sini. Dan kita tadi udah di-spill juga tuh penjelasannya seputar kanker nasofaring, listeners ya. Ingat, multifaktor tuh. Lingkungan, genetik, dan juga satu lagi apa, Ca? Coba, ingat nggak? Dokter. Drop. Jadi apa tadi satu lagi, Dok? Virus. Virus, genetik, sama lingkungan. Nah, tapi gitu aku jadi penasaran. Kalau itu kan tadi faktor-faktornya. Iya. Nah, kalau gejala awalnya tuh apa sih, Dokter? Nah, gejala awal untuk kanker nasofaring, ya sebenarnya untuk gejala awal hampir tidak ada gejala sebenarnya. Makanya ini berkaitan banget dengan kenapa kok pasien-pasien dengan kanker nasofaring itu datang kok terlambat ya. Gitu. Iya. Gejala kanker nasofaring itu memang berhubungan dengan posisi di mana daerah nasofaring. Daerah nasofaring itu karena dia letaknya di bagian belakang dan susah, jadi kayak terisolir gitu loh. Tempatnya. Nah, itu sangat berhubungan dengan hidung, kemudian telinga, kemudian mata, bahkan ke bagian leher juga sangat berhubungan. Nah, gejala itu yang bisa kita lihat. Kalau gejala di hidung biasanya ada keluhan mimisan. Jadi ada keluar darah gitu, bercak dari hidung, baik satu atau dua. Tapi bukan mimisan yang, kalau orang kan ada mimisan gitu yang banyak ngucur nih, enggak, dia sedikit-sedikit. Bahkan bisa bercampur dengan ingus gitu. Iya. Itu satu. Terus yang kedua, kalau gejala dari telinga, nah keluhan telinga yang paling sering adalah seperti ada kayak telinga terasa mepek, ketutup. Akhirnya jadi berakibat ke ada penurunan pendengaran, kemudian telinga berdengung. Nah, itu gejalanya yang paling sering ditemukan. Dan itu gejala-gejala awal biasanya. Dan karena gejala awalnya seperti kayak orang keluhan biasa, jadi nggak terlalu nggak terlalu dihiraukan gitu. Kemudian untuk yang gejala di mata, ada pandangan ganda namanya, diplopia kalau bahasa medisnya. Dan itu biasanya karena udah mengenai saraf di bagian matanya pergerakannya. Kemudian untuk yang bagian leher sudah ada benjolan di leher. Itu untuk letaknya juga pokoknya di leher aja ya, Dok? Betul. Biasanya kita nyebutnya ada bagian level-level atau di bagian itu, di bagian di bawah rahang. Kemudian sejajar dengan otot ini. Nah, itu khas tuh. Itu biasanya asalnya dari nasofaring. Langsung ketahuan itu ya, Dok ya? Betul. Dan itu biasanya gejala yang kenapa pasien-pasien itu datang ke rumah sakit. Padahal gejala lanjutan sebenarnya. Itu tuh. Betul. Jadi ada benjolan tuh udah gejala, wah ini udah lanjutan. Udah sebar. Iya. Kan awalnya dari nasofaring. Tapi kok kesini ya gejalanya. Iya. Kalau gejala tambahan yang lain mungkin yang sering adalah ada sakit kepala, bahkan ada bisa gangguan menelan. Kemudian juga bisa ada kelumpuhan saraf. Itu juga bisa. Jadi memang manifestasi gejala dari kanker nasofaring itu dari yang lokal di daerah nasofaringnya sampai ke bagian sebaran di daerah sekitarnya. Gitu. Iya. Jadi nyebarnya bisa dibilang atau mungkin terdeteksinya makanya ke sini berarti udah lanjutan ataupun udah sebar juga ya. Wah, itu tuh makanya kita lebih mereka seperti apa. Nah, tadi juga sempat dibahas nih, Dok. Kalau misalkan juga gejala dari lingkungan, perokok juga. Betul. Berarti itu udah fakta banget ya. Itu sebagai juga bisa dibilang yang beresiko tinggi juga untuk terkena kanker tersebut. Betul. Mungkin saya udah spill tadi sebelumnya di faktor lingkungan salah satunya merokok. Jadi itu bukan hoax. Itu bukan mitos ternyata. Dan itu emang dari penelitian-penelitian bahkan konsensus yang dikeluarkan oleh beberapa pakar gitu. Dan merokok itu memang salah satu faktor kenapa terjadi kanker nasofaring. Dan ya mungkin tidak hanya ke kanker nasofaring saja sebenarnya faktor merokok kan. Mungkin di beberapa kanker atau keganasan lain juga bisa berpengaruh kan merokok gitu. Tapi kalau untuk hubungan ke kanker nasofaring itu disebutkan bahwa kandungan dari rokok itu baik itu nikotin ataupun ada namanya nitrosamin itu mempengaruhi pertumbuhan tumor. Kemudian yang kedua dia bisa merusak rangkaian DNA dan itu bisa menyebabkan inisiasi
sel tumor di daerah nasofaring. Oh, iya iya iya. Jadi memang merokok itu sangat berhubungan dengan jadi faktor risiko kanker nasofaring. Memang sampai saat ini belum ada yang, jujur aja saya masih belum bisa menemukan apakah perbandingan jelas untuk perokok aktif atau enggak gitu. Tapi memang disebutkan hampir tidak ada bedanya sebenarnya. Jadi kalau perokok aktif ataupun yang dia pasif, mantan perokok atau yang dia pasif juga sebenarnya sama kurang lebih faktor risikonya. Dan ada juga yang menyebutkan memang untuk perokok yang jumlahnya tinggi, jadi Anda menyebutkan lebih dari 20 batang per hari ataupun lebih dari 30 pak per tahun. Ya, pak itu maksudnya box. Nah, itu resikonya sangat tinggi untuk terjadi kanker nasofaring. Yuk mulai sekarang yuk hidup sehat yuk. Kurangi kalau bisa mah stop yuk. Stop yuk hidup sehat, gak cuma kamu listeners tuh yang juga terlindungi tapi keluarga kamu Betul juga. banget. Ya, meskipun juga berhenti merokok, ingat kopinya mah masih ada, aman. Tenang listeners, hidup sehat dari sekarang listeners ya. Nanti kita akan balik lagi bareng sama Dr. Ifik yang pasti ngobrol seru geng pagi MGT Radio yang berkolaborasi bersama Rumah Sakit Hasan Sadikin.
101,1 MGT Radio hanya memainkan lagu terbaik. Ngobrol seru geng pagi MGT Radio berkolaborasi bersama Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ya, masih berdekat juga sama Dr. Ifik di sini ya, yang juga kita akan lebih tahu lagi dan lebih bisa dibilang aware aja ya. Ya, betul. Seputar kanker nasofaring ini dan juga pentingnya deteksi dini. Nah, sejauh mana nih untuk masyarakat juga untuk lebih meningkatkan deteksi kanker nasofaring ini, Dok? Berarti sampai sekarang masih banyaknya orang yang kurang aware juga berarti ya presentasinya. Kalau bicara kurang aware sih memang kesalahannya ada 3 sebenarnya. Kalau kita bicara deteksi dini ya, itu kesalahan bisa dari pasien. Kemudian kedua bisa kesalahan dari dokternya juga. Tidak bisa dipungkiri itu karena kan deteksi dini tadi saya bilang susah. Iya, betul. Lokasinya terlokalisir dan mungkin perlu sarana untuk menilai atau pemeriksaan itu. Iya, betul. Dan yang ketiga emang kadang-kadang faktor dari distribusi. Misalnya ini terlambat rujukan lah yang harusnya bisa dilakukan secepatnya jadi agak terlambat. Nah, jadi memang 3 faktor itu. Dan tadi emang disebutkan oleh Gaga bahwa yang namanya deteksi dini daerah nasofaring itu rada susah sebenarnya. Iya. Dan apa ya, mungkin sampai saat ini jadi PR kita bersama lah, terutama betul. untuk kita dari bagian onkologi gitu, dari telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, leher. Apalagi di RSS merupakan salah satu pusat rujukan di Jawa Barat untuk kasus-kasus keganasan gitu, THT. Dan hampir maksudnya hampir banyak itu pasien-pasien datang udah dalam kondisi udah stadium lanjut sebenarnya. Jadi bukan yang stadium awal yang mungkin ya bicara kemungkinan kesembuhannya jauh lebih baik gitu dibandingkan datang udah dalam kondisi stadium udah lanjut. Nah, itu kalau untuk andai kata udah stadium lanjut atau mungkin sudah terdeteksi ya kanker nasofaring nih di tubuh kita nih. Itu pemeriksaan atau mungkin langkah pengobatannya seperti apa sih, Dok? Ya kalau di kita memang ada namanya pemeriksaan endoskopi. Endoskopi. Jadi ya mungkin kalau dengan perkembangan teknologi terakhir ya jauh lebih gampang untuk diagnosis awalnya dengan pemeriksaan endoskopi itu. Tapi kita juga ada cara untuk deteksi awal ya selain untuk melihat gejala tadi yang gejala-gejala awal yang mungkin lebih aware. Kita juga memberikan kadang-kadang pengetahuan untuk keilmuan kepada dokter-dokter yang di perifer, kalau di puskesmas, di balai kesehatan itu namanya pemeriksaan rinoskopi posterior. Jadi ada pemeriksaan untuk menilai kondisi di belakang hidung. Dan itu nggak perlu yang sifatnya invasif, tapi itu bisa dilakukan kompetensi oleh dokter-dokter umum. Dan itu juga bisa dilakukan. Jadi dua pemeriksaan itu sih yang sebenarnya untuk bisa dilakukan untuk screening awal sebenarnya, untuk menilai diagnosis itu. Tapi kalau untuk baku emasnya, maksudnya itu memang ini pasti ada kanker nasofaring. Nah itu namanya di biopsi, jadi kayak diambil sampel itu. Jadi kita ambil sampel gitu, ada sebagian jaringan dari daerah nasofaring yang kita kecurigaan tumor nasofaring, itu terus kita periksakan ke laboratorium. Kalau emang ternyata hasilnya ganas, ya udah kita kanker nasofaring. Gitu. Ditindaklanjuti lah ya, Dok ya. Betul. Itu dia tuh. Jadi penasaran kalau misalnya udah ketahuan nih kanker ini kan kanker yang terkena, gimana sih cara ngobatinnya? Saya sering menjelaskan begini kepada pasien sebenarnya. Jadi kalau kita pasien-pasien ketemu dengan keganasan, jadi modalitas ibaratnya senjata kita untuk mengobati untuk kanker atau keganasan itu 3 kebanyakan. Bukan kebanyakan sih, hampir secara keseluruhan 3 lah. Yang pertama pembedahan, yang kedua adalah radioterapi atau sinar kalau bahasa masyarakat gitu. Yang ketiga adalah kemoterapi. Nah, tapi untuk jenis kanker nasofaring itu modalitas utamanya sebenarnya bukan pembedahan. Jadi modalitas terapi utama adalah radiasi. Terutama untuk pasien-pasien dengan yang stadium awal. Jadi stadium awal masih stadium 1 kita udah terdiagnosis dengan stadium 1, maka pilihan utama cuma radioterapi saja. Tapi kalau udah lewat dari 1 maka bisa kombinasi. Jadi ada radioterapi dan kemoterapi. Nah, sekarang memang ada perkembangan yang ya ada penelitian dan perkembangan keilmuan baru tentang pengobatan nasofaring, kanker nasofaring. Itu ada namanya targeted terapi sekarang. Targeted terapi itu kayak semacam imunoterapi. Kemudian dia mengobatin atau targetnya adalah penyebab
kenapa jadi kanker nasofaring. Iya, iya. Jadi biasanya ke daerah ke bagian imunitasnya, kemudian ke bagian yang mungkin faktor genetiknya kemana itu yang diobatin. Nah itu yang perkembangan sekarang. Tapi ya mohon maaf sih memang tidak semua bisa digunakan untuk terapi itu. Tapi kalau bicara modalitas utamanya adalah radioterapi dan kemoterapi. Oke, radioterapi dan juga kemoterapi ya. Itu betul. dia tuh listeners ya. Dan kita lebih harus cross check diri juga ya. Iya. Supaya kita lebih sehat juga. Nggak hanya kita tapi keluarga, teman-teman, semuanya lingkungan kita juga. Yuk untuk tumbuh lebih sehat, lebih aware lagi seputar kanker nasofaring. Nah, yang pasti habis ini kita akan bacain pertanyaan-pertanyaan yang masuk di 0812 204 1011 atau mungkin kamu juga mampir di Instagram @mgitoradio dan juga di TikTok. Makanya jangan kemana-mana, tetap di sini Cak ya. Ya, Gimana? di ngobrol seru. Kita break dulu sebentar ya listeners. Nanti ngobrol seru.
MGT Radio hanya memainkan lagu terbaik. Ngobrol seru geng pagi MGT Radio berkolaborasi bersama Rumah Sakit Hasan Sadikin. Yes, dan masih barengan juga sama Dokter Ifik di sini, dan dengan pembahasan kita atau tema kita, jangan abaikan gejala kanker nasofaring dan pentingnya deteksi dini ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang udah mampir nih via Ya, WhatsApp boleh. atau mungkin di YouTube channel MGT Radio yang sudah hadir. Di sini ada Aida nih, Dok. Maaf Oke. Dok, mau tanya kalau udah divonis kanker nasofaring stadium 1, apakah akan tetap radiasi 33 kali dan kemoterapi 6 kali? Apakah bisa turun waktu pengobatannya untuk sembuh? Oke. Kalau memang Ibu Aida ya, Ya, Bu Aida. kalau sudah terdiagnosis dengan kanker nasofaring stadium 1, maka pilihan utama radioterapi Radioterapi. saja. Jadi emang kalau kita menyebutkan definitif radioterapi. Jadi emang hanya radioterapi saja. Oke. Dan kalau bicara jumlah tadi kan langsung disebutkan Iya, bahwa jumlah. dalam 33 kali. Iya. Kita biasanya range-nya 30 sampai 35 kali. Ah, oke. Nah, rata-rata 33 kali itu dengan dosis terbagi namanya, difraksinasi. Jadi setiap kali dilakukan radioterapi dengan dosis tersendiri gitu. Oke. Maka dipisah-pisah sampai 33 kali. Kalau pertanyaannya apakah perlu kemoterapi? Nah, di sini jadi kembali lagi ke sarana prasarana dari setiap pelayanan rumah sakit gitu. Iya. Kalau bicara menyesuaikan dengan konsensus dan prosedur tetap untuk tata laksana kanker nasofaring, maka pilihannya hanya radioterapi saja. Ah, oke. Tapi di kita kalau memang untuk layanan untuk menunggu radioterapinya lama, kita nggak tahu progres perjalanan penyakit Iya. dari kanker sel kankernya kan. Iya, iya. Jadi kadang-kadang kita bisa memberikan induksi kemoterapi dulu. Jadi sebelum disinar kita kemoterapi dulu pasiennya. Oh. Nah, itu selang tiap 3 minggu. Jadi pemberian kemoterapi setiap 3 minggu sebelum kita lakukan radioterapi. Tapi tujuannya hanya untuk induksi. Jadi kalau kita nyebutnya harapannya dengan diberikan kemoterapi dulu, jadi optimalisasi sinarnya itu Iya. ke sel kankernya lebih bagus. Gitu. Nah, Iya, dan iya, itu iya. dari hasil penelitian memang menyebutkan untuk tingkat kesembuhannya sangat tinggi. Sangat tinggi. Betul, untuk stadium 1 bisa sampai 90 sampai 100%. Oh, oke. Nah, itu dia, tapi untuk stadium 1. Iya. Nah, ya yang jadi problem di kita adalah jarang banget untuk ketemu pasien stadium 1. Oke. Jadi kebanyakan datang kita udah stadium lanjut, jadi Iya, stadium iya. 3, 4 udah gitu. Oke, oke. Dan akhirnya angka kesembuhannya juga semakin menurun sebenarnya. Iya. Oke, itu dia. Aida, sudah dijawab ya, Aida. Iya. Terus juga di sini ada siapa lagi, Cak? Ada dari Ilavini katanya. oke. Punten dok, kalau hidung mampet dengan benjolan leher, apa bisa disebabkan kanker nasofaring? Oke. Kalau hidung tersumbat atau hidung mampet, kemudian dia ada gejala tambahan, ada benjolan di leher, maka kita patut untuk mencurigai ke arah tumor nasofaring atau kanker nasofaring. Tadi mungkin di penjelasan awal kita sudah membicarakan gejala-gejalanya ya. Jadi ada dari hidung, kemudian dari mata, telinga, bahkan termasuk salah satunya adalah ada benjolan di leher. Jadi kalau bicara kecurigaan, apalagi usia biasanya di atas 35-40 tahun, maka kita wajar untuk mencurigai ke arah sana. Dan ya saran saya sih, ya alangkah baiknya berobat ke dokter gitu, atau ke layanan kesehatan terdekat untuk dievaluasi lebih lanjut. Oke. Apakah betul-betul memang ke arah nasofaring atau bukan? Gitu. Oke. Itu dia ya, sudah terjawab 2 pertanyaan. Kita mampir lagi di sini ada Novita. Nah, ini lebih ke pencegahan kali ya, Dok ya. Di sini Novita sekaligus juga menjawab untuk juga Krisna, teknik gurah. Terus juga kalau rajin cuci hidung, apakah bantu pencegahan nasofaring kah, Dok? Masih ada efeknya rajin cuci hidung atau mungkin juga ada efek-efek lain kah? Oke. Untuk cuci hidung. Jadi sebenarnya ya memang cuci hidung ini sampai saat ini sih dari hasil penelitian memang sangat bagus sebenarnya. Tapi tidak hanya untuk nasofaring, nasofaring. Jadi untuk kasus-kasus yang rinitis alergi, kemudian sinusitis, itu juga salah satu anjuran yang kita berikan kepada pasien adalah dengan cuci hidung sebenarnya. Nah, tapi saya menarik dengan pertanyaan masalah gurah sebenarnya tadi itu. Jadi ya mungkin di masyarakat itu atau di para listeners juga pernah melakukan atau mungkin pernah juga ngelihat atau tahu
boleh nggak gurah gitu di Iya, hidung betul, gitu. betul, iya, iya. Nah, sebenarnya yang setahu saya terutama untuk yang gurah-gurah yang ya ke hidung gitu, Iya, iya. itu ada penelitian dari Cina sebenarnya. Oke. Yang saya pernah baca, ada malah gurahnya tuh dengan pemberian obat herbal. Oh. Jadi digurah di hidung. Nah, itu sebenarnya sih tidak dianjurkan sebenarnya. Iya. Tidak dianjurkan. Apa tidak dianjurkan? Karena itu resiko bisa merusak epitel-epitel atau jaringan-jaringan di daerah bagian hidung bagian belakang termasuk nasofaring. Dan itu bisa jadi faktor, ya maksudnya kalau udah rusak kan Iya. resikonya bisa jadi malah resiko untuk terjadi maksudnya kerusakan DNA jaringan macam-macam, itu bisa juga bisa jadi salah satu faktor resiko jadi kanker nasofaring atau tumor nasofaring gitu. Iya, iya, iya. Makanya kita sebenarnya menganjurkan kalau bicara gurah sebenarnya cuci hidung itu sebenarnya salah satu yang Paling pas ya. bahkan untuk pasien-pasien dengan udah terdiagnosis kanker nasofaring, Iya. kemudian dia sudah menjalani tata laksana atau terapi, baik itu kemoterapi atau radioterapi, maka anjuran setelah itu adalah cuci hidung sebenarnya. Untuk memperbaiki jaringan atau epitel-epitel di daerah hidung, daerah oke. nasofaringnya. Iya, 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 Gitu. iya. Oke. Jadi saran saya sih, ya bahkan kita kalau orang sehat pun sebenarnya cuci hidung dianjurkan. Oh. Iya, oke. Karena untuk ini juga ya menjaga Betul, ya. Iya. betul. Mensterilkan juga area dari hidung Hidung atau dan mungkin juga nasofaring. nasofaring itu sendiri. Oke. Untuk juga listeners yang ingin lebih tahu atau mungkin lebih mengenal seputar kanker nasofaring atau mungkin seputar kesehatan, boleh langsung aja datang ke Rumah Sakit Hasan Sadikin ya, Dok ya. Oke. Oke. Atau mungkin juga kamu agar lebih paham lagi dan mendapatkan edukasi-edukasi yang sesuai juga, boleh langsung datang ke Rumah Sakit Hasan Sadikin atau mungkin di Instagramnya dokter mungkin ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Instagram, ya di rumah sakit, di bagian promkes sebenarnya. Ya. Bagian promkes RSIS juga sudah ada beberapa leaflet atau brosur yang mengenai kanker nasofaring. Jadi mungkin bisa dilihat di sana. Oke, dokter kalau begitu terima kasih banyak. Terima kasih banyak, kasih, saya dokter. diberikan kesempatan. Terima kasih Sama-sama. juga para listeners. Iya. Oke, itu dia untuk insight hari ini listeners yang bisa kita dapatkan. Intinya kalau seputar kanker nasofaring, kamu harus lebih pelajari lebih lanjut lagi, Yep. lebih aware lagi, jaga lingkungan kamu, kondisi kamu, kesehatan kamu juga listeners, dan gak kerasa untuk ngobrol surrounding bagian itu radio hari ini barengan juga sama Dr. Ifik Budian Nazar, dokter spesialis telinga hidung tenggorokan bedah kepala leher, juga sudah selesai juga listeners Iya. ya. Dan habis ini jangan kemana-mana karena masih ada MGT Play. Kiss me beneath the milky twilight. Lead me along the moonlit. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Hanyalah dirimu. 0812-204-1011 kalau bisa request lagu-lagu terbaik yang kamu dengar sekarang nih listeners ya. Iya, Gapin nanti bakal ditemeninnya sama Faiz. Ya, Ya. sekali lagi terima kasih banyak yang udah hadir di sini di Ngobrol Sudah Geng Pagi MG itu Radio bersama Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kalau begitu Keke mau pamit. Rasa Nadila juga pamit. Dr. Dan Ifik juga Ifik, pamit. ya pamit. Oke. Oke, terima kasih banyak. Have a nice day. Bye-bye. Seru banget kan? Ngobrol seru di